terus mendorong akselerasi transaksi cross-border menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran B. Himawan Husprianto mengungkapkan bahwa saat ini, turis dari Malaysia menjadi pengguna QRIS paling masif di Indonesia. Himawan menjelaskan, dominasi penggunaan cross-border saat ini berasal dari skema inbound, yang berarti warga negara Malaysia banyak berbelanja di Indonesia menggunakan QRIS. Sekarang yang paling gede Malaysia. Malaysia banyakan inbound gitu ya. Inbound tuh artinya orang Malaysia banyakan belanja di kita. Ujar Himawan dalam pelatihan wartawan BI di Bukit Tinggi, Jumat 24 Oktober 2025. Himawan menyoroti beberapa lokasi di Indonesia yang menjadi tujuan favorit turis Malaysia untuk bertransaksi menggunakan QRIS, terutama di Pulau Jawa. Paling banyak tuh di Bandung. Mungkin Bandung atau naik Wush. Kadang-kadang mereka naik Wush tuh karena kereta cepat di ASEAN baru kita kan ya. Naik Wush itu cukup masif penggunaan di Bandung gitu kan ya. Atau di Tanah Abang. Tapi intinya orang Malaysia banyak menggunakan ini. Paling banyak, kata dia. Sementara itu, untuk Singapura, transaksi QRIS masih relatif berimbang balance. Meskipun Himawan mengakui masih ada beberapa merchant dan penerbit di Singapura yang belum sepenuhnya mendukung penggunaan QR. Meskipun QRIS cross-border baru berjalan sekitar 3 tahun, B melihat potensi pertumbuhan yang sangat besar di masa depan. Berdasarkan data, transaksi QRIS baru mencapai sekitar 10% dari potensi total transaksi yang ada. Secara volume transaksi cross-border inbound turis asing belanja di Indonesia masih relatif kecil, sekitar 500 juta US$, dan outbound WNI belanja di luar negeri 130 juta US$. Namun, Himawan optimis, volume transaksi ini akan terus tumbuh signifikan, mengikuti perkembangan pesat QRIS domestik sejak awal diluncurkan. Volume transaksi pembayaran digital yang terdiri atas transaksi melalui aplikasi mobile dan internet mencapai 4,43 miliar transaksi. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Agustus 2025 tetap berlangsung dengan baik, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan handal. Volume transaksi pembayaran digital yang terdiri atas transaksi melalui aplikasi mobile dan internet mencapai 4,43 miliar transaksi atau tumbuh 39,79% year on year pada Agustus 2025, didukung oleh peningkatan seluruh komponennya. Volume transaksi aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 15,86% year on year dan 18,85% year on year, termasuk transaksi QRIS yang tumbuh 145,1% year on year. Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant QRIS. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi retail yang diproses melalui BI Fast mencapai 398,6 juta transaksi atau tumbuh 27,5% year on year dengan nilai transaksi menyentuh 967,3 triliun rupiah pada Agustus 2025. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI RTGS tercatat sebesar 876,9 juta transaksi dengan nilai sebesar 17.170,3 triliun rupiah. 17.170,3 triliun rupiah di sepanjang Agustus 2025. Sementara dari sisi pengelolaan uang rupiah, kartal yang diedarkan tumbuh 12,14% year on year menjadi 1.180,5 triliun rupiah pada 2 Agustus 2025. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga
ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tercermin pada penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal, serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Juli 2025. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antar pelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD) yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis standar nasional Open API pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia, baik retail maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil 3T. Itulah pokok-pokok hasil pembahasan mengenai asesmen perkembangan terkini, prospek, dan sejumlah arah dari global, domestik, maupun juga di moneter, sistem keuangan, sistem pembayaran, dan berbagai indikator-indikator yang lain. Nah, berdasarkan asesmen dan perkembangan tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility turun sebesar 50 basis point menjadi 3,75%, dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Saya ulangi, berdasarkan asesmen mengenai perkembangan, prospek, dan berbagai indikator global nasional tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility turun sebesar 50 basis point menjadi 3,75%, dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,5%.